Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan yang tidak terbatas dan senantiasa selalu dianugerahkan rejeki yang sangat berlimpah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang sempat menggemparkan jagat maya dan menjadi perbincangan hangat di berbagai media sosial. Kejadian ini terjadi kepada seorang perempuan muda yang berparas sangat cantik, dan ia harus menghadapi kenyataan pahit karena tindakan dari 3 orang pria yang berstatus sebagai aparatur negara. Peristiwa ini bermula ketika ia memutuskan untuk memiliki hubungan dengan seorang pria berseragam. Di sana ia mendapat banyak sekali janji manis termasuk masa depan yang serius. Hingga kisah asmara itu bermuara pada aktivitas seperti pasangan yang sudah menikah. Akan tetapi kebahagiaan itu tidak berlangsung lama sebab ketika ia dihadapkan masalah mengenai kandungan di dalam perutnya, si pria malah menolak dan enggan untuk bertanggung jawab. Mereka berdua sempat berdebat sengit dan di beberapa hari berikutnya si pria meminta 2 orang rekan kerjanya untuk ikut membantu menyelesaikan permasalahannya. Mereka kemudian sepakat untuk membawanya dengan kendaraan mobil dinas. Di dalam ruang sempit itu, ketiganya melakukan aksi yang tidak pernah terduga dan si perempuan kemudian dikirim ke alam keabadian. Lalu bagaimana kisah selengkapnya atas peristiwa tersebut? Di kesempatan ini saya akan membahasnya secara keseluruhan dan mengungkapkan beberapa fakta atas kejadian yang sebenarnya terjadi. Semoga dari sini kita semua bisa mengambil banyak pelajaran yang terkandung di dalamnya. Terutama bagi siapapun yang sedang menjalani sebuah hubungan, belajarlah untuk mengenal karakter dan niat seseorang dengan lebih hati-hati. Jangan mudah terbuai oleh perhatian sesaat karena tidak semua rasa yang ditunjukkan adalah bentuk ketulusan yang sebenarnya. Si perempuan yang menjadi pemeran protagonis dalam peristiwa ini bernama Vicky Febriani yang berusia sekitar 27 tahun. Ia bertempat tinggal di Kecamatan Mangundikaran di Kota Nganjuk di Provinsi Jawa Timur. Menurut keterangan yang disampaikan oleh teman-teman terdekatnya, di sana mereka bercerita bahwa sosok dari Febriani dikenal memiliki kepribadian yang super aktif. Ia orangnya suka berinteraksi dengan siapa saja, dan ketika berkumpul ia selalu menjadi pusat perhatian dari banyak orang. Selain itu, setelah lulus dari sekolah menengah atas, Febriani kemudian memutuskan untuk bekerja sebagai upaya untuk membantu perekonomian keluarga. Ia ingin hidup mandiri dan tidak lagi bergantung pada siapapun. Perempuan muda itu sempat bekerja di beberapa pabrik di pusat kota, dan 2 tahun terakhir ini ia berstatus sebagai seorang sales marketing di perusahaan otomotif. Tugas dari Vicky Febriani tentu harus bersinggungan langsung dengan banyak orang. Ia menawarkan produk jualannya dan sebisa mungkin meyakinkan para konsumen untuk membelinya. Hingga karena kesehariannya sering berada di lapangan, hal itu kemudian membuatnya sering berjumpa dengan para pria yang berwajah rupawan. Salah satu di antaranya memakai seragam dinas, dan mereka sering menggoda serta mengajaknya berinteraksi. Salah satu anggota kepolisian itu bernama Sutiwo yang berusia sekitar 29 tahun. Ia bertugas sebagai polisi lalu lintas dan telah mengabdikan diri sebagai aparatur negara sejak usianya masih belasan tahun. Pekerjaan antara Sutiwo dan Febriani terbilang saling berdekatan, mereka suka bertemu serta saling menyapa satu sama lain. Dan karena permulaan itulah yang membuat keduanya tampil akrab, Sutiwo bahkan secara terang-terangan mencoba untuk mendekatinya. Pria yang memiliki postur tubuh tinggi itu tentu merasa sangat percaya diri, apalagi profesinya sebagai abdi negara pasti akan membuat siapa saja segan berada di dekatnya. Dan hal ini kemungkinan besar menjadi alasan Febriani mau membuka diri. Ia tak pernah melewatkan kesempatan ketika sedang diajak bercengkrama dengan Sutiwo. Ia bahkan memberikan nomor ponselnya secara langsung. Perempuan 27 tahun itu seakan percaya bahwa kedekatan mereka adalah awal dari sesuatu yang lebih baik. Singkat cerita, di beberapa hari berikutnya Sutiwo dan Febriani kemudian mulai berkomunikasi lewat pesan singkat. Di sela-sela waktu beristirahat, keduanya juga sering tersambung lewat panggilan suara. Dari kedekatan itulah tumbuh sebuah harapan. Febriani kemudian menunjukkan sikap yang sangat terikat padanya. Hingga pada akhirnya pertemuan di antara keduanya pun semakin sering terjadi. Sutiwo biasanya mengajak Febriani untuk makan siang di tempat kaki 5 yang sederhana.
Dan kedekatan itu kemudian tumbuh semakin erat seolah tak ada yang bisa memisahkan mereka hingga Febriani benar-benar dibuat jatuh cinta pada anggota kepolisian tersebut. Febriani yang sudah terpikat kemudian mulai mempercayainya dengan sepenuh hati. Di momen itu ia memutuskan untuk tidak mencari latar belakang pria yang sedang bersamanya, perasaannya tumbuh terlalu cepat dan menutupi segala rasa curiga ataupun pikiran negatif di dalam benaknya. Beberapa minggu berikutnya, Sutiwo kemudian mulai menunjukkan watak aslinya, di mana ia meminta agar Febriani untuk menemaninya sampai seharian penuh. Ia beralasan bahwa dirinya sedang membutuhkan support dari pelukan seseorang yang dicintainya. Pada momen itu, ia mengajak Febriani untuk menginap di salah satu kamar hotel di pusat kota, dan tanpa banyak bertanya, Febriani menyetujuinya. Keduanya kemudian menyewa kamar hotel untuk pertama kalinya. Saat itu Febriani yang justru membayar biaya kamar penginapan karena Sutiwo mengaku tidak membawa dompet. Singkat cerita, saat berada di dalam kamar yang cukup sederhana, keduanya mulai membuka diri lebih jauh sebagai pasangan. Dari situ Sutiwo mulai memahami bahwa Febriani bukanlah sosok yang sering melakukan hal seperti ini sebelumnya. Ada keraguan tapi juga kepercayaan yang besar di wajahnya. Di sisi lain, Febriani menyerahkan segalanya bukan karena terpaksa, tapi karena keyakinannya terhadap harapan yang diberikan. Ia telah dijanjikan untuk dinikahi dan sebagai perempuan yang tumbuh dari lingkungan sederhana, profesi aparatur negara dianggap sebagai lambang masa depan yang terhormat dan menjanjikan. Ia percaya bahwa keputusannya saat itu akan membuka jalan menuju hubungan yang serius. Pasca hubungan pertama itu, di beberapa minggu berikutnya, mereka kembali mengulang kebersamaan di tempat yang sama. Kali ini Febriani tampak lebih tenang, tidak lagi canggung seperti sebelumnya. Kedekatan yang mereka jalani terus berkembang dan waktu-waktu bersama seolah menjadi kebiasaan baru bagi keduanya. Menurut keterangan yang disampaikan oleh Sutiwo kepada pihak berwenang, ia menyebut bahwa semua yang terjadi adalah atas dasar kesepakatan. Ia menegaskan bahwa tidak pernah memaksakan kehendaknya dan hubungan mereka berlangsung secara suka sama suka. Namun puncak dari kebahagiaan itu ternyata tidak berlangsung lama. Vicky Febriani akhirnya harus menerima kenyataan yang pahit di mana hubungan yang selama ini ia jalani dengan sepenuh hati ternyata membawa konsekuensi yang sangat besar. Kedekatan mereka yang berkembang di luar ikatan pernikahan pada akhirnya membuat Febriani harus mengandung cabang janin. Pada momen itu Febriani kemudian memberanikan diri untuk berterus terang kepada Sutiwo. Ia menangis sejadi-jadinya, tidak tahu harus berkata apa kepada kedua orang tuanya, dan bingung bagaimana menghadapi kenyataan yang baru saja terjadi. Dalam situasi yang penuh tekanan, Sutiwo sempat menyarankan sebuah pilihan yang berat untuk kekasihnya itu. Namun Febriani tidak sanggup untuk menempuh jalan tersebut, ia tetap ingin mempertahankannya sampai lahir ke dunia. Yang terpenting ia hanya meminta agar tanggung jawab Sutiwo dengan penuh kesadaran. Pada momen tersebut Sutiwo hanya diam, ketika serangkaian pertanyaan datang, ia bahkan meninggalkan Febriani dan pulang ke rumah dinasnya. Di sana ia benar-benar merasa sangat kebingungan, pikirannya seolah sudah acak-acakan dan dalam kepanikan yang semakin menderas, Sutiwo justru kehilangan arah. Pikiran buruk mulai memengaruhi cara berpikirnya dan ia kemudian memilih menyusun sebuah rencana yang kelak menjadi awal dari kejadian yang memilukan. Di saat itu ia mengajak beberapa rekannya untuk menemani dan keputusan yang diambil malam itu menjadi titik balik dari seluruh kisah yang telah dibangun selama ini. Sutiwo kemudian menghubungi Febriani untuk mengajaknya bertemu. Ia berdalih bahwa dirinya ingin membahas perihal masa depan dan jalinan hubungan secara serius. Pada momen itu Febriani tentu langsung mengiyakan, ia tak curiga sama sekali pada kekasih hatinya tersebut. Sebelum pergi ia bahkan sempat berpamitan pada kedua orang tuanya. Ketika itu ia beralasan sedang ada pekerjaan tambahan dan akan pulang malam. Singkat cerita, Febriani kemudian dijemput di sebuah gang di dekat rumahnya. Ia kemudian masuk ke dalam mobil dinas itu. Namun setelah berada di dalam ia sempat terkejut dengan kehadiran dua teman si pacar. Dirinya kemudian mempertanyakan itu namun tidak mendapat jawaban. Mereka hanya diam hingga langsung melajukan mobil ke sebuah lokasi yang telah ditentukan.
Dalam kesaksian yang disampaikan oleh mereka di sana, ketiganya kemudian langsung membagi tugas setelah berada di jalanan yang sepi. Dari sanalah arah pertemuan itu berubah total. Dari kesepakatan awal, Febriani tak menemukan pembahasan mengenai masa depan ataupun janji untuk merencanakan pernikahan seperti yang diucapkan. Ia berada di tengah suasana yang asing, seolah sedang terjebak dalam sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Detik demi detik berjalan dalam senyap, dan pada momen itulah Febriani mengalami akhir dari kisah panjang yang selama ini ia jalani dengan sepenuh hati. Mereka bertiga kemudian melakukan aksi yang di luar kendali bermodalkan alat seadanya. Febriani sudah berada di cengkraman mereka. Entah apa yang dipikirkan oleh ketiga oknum tersebut, mereka menggadaikan jabatan sebagai pengabdi masyarakat dan akhirnya membuat Febriani harus dihadapkan pada kenyataan pahit di penghujung hidupnya. Beberapa jam setelah itu, tubuhnya ditemukan di pinggir jalan dalam keadaan yang menimbulkan kepedihan mendalam. Warga sekitar berkerumun mencoba memahami apa yang sebenarnya telah terjadi. Sementara itu, langit sore terasa muram, seolah ikut meratapi takdir seorang perempuan yang hanya ingin dicintai dengan sepenuh hati. Tak berselang lama, pihak kepolisian datang ke lokasi setelah menerima laporan dari warga sekitar. Mereka segera melakukan pemeriksaan awal terhadap keberadaan Febriani yang ditemukan di pinggir jalan dalam kondisi memprihatinkan. Tubuh Febriani kemudian dibawa ke fasilitas medis untuk dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh guna memastikan penyebab kondisi yang menimpanya. Tim penyidik mulai melakukan penelusuran, memeriksa berbagai informasi dan rekaman yang tersedia dari sejumlah titik lokasi. 2 hari setelah kejadian itu, titik terang mulai muncul. Beberapa bukti penting berhasil dikumpulkan dan dari hasil penyelidikan intensif, nama Sutiwo akhirnya muncul sebagai sosok utama yang diduga terlibat dalam peristiwa ini. Ia bersama 2 rekannya diamankan oleh petugas dan langsung dibawa ke markas untuk diperiksa lebih lanjut. Ketiga pria itu kemudian berterus terang atas perbuatan tersebut. Mereka mengaku bersalah mengenai kejadian yang menimpa Vicky Febrian. Dalam proses pemeriksaan, Sutiwo menyampaikan bahwa alasan kuat atas terjadinya aksi itu karena ia tidak mau bertanggung jawab mengenai kehamilannya. Ia mengakui bahwa hubungan yang dijalani bersama Febriani terjadi di luar ikatan resmi dan disebutnya sebagai pelarian dari kehidupan yang sedang ia jalani. Sebuah pengakuan yang mengejutkan banyak pihak, terutama bagi orang-orang terdekat Febriani yang mengenalnya sebagai sosok penuh harapan dan cinta. Mereka tidak percaya sepenuhnya dengan pengakuan Sutiwo. Sementara itu, 2 rekannya menyampaikan bahwa mereka turut terlibat karena diminta oleh Sutiwo. Disebutkan bahwa ada janji imbalan yang disampaikan dan karena faktor kedekatan dalam pekerjaan, mereka pun akhirnya ikut dalam rencana yang kemudian berujung pada penyesalan mendalam. Kini ketiganya harus menjalani proses hukum dan mempertanggungjawabkan semua yang telah mereka lakukan. Peristiwa ini menjadi sorotan banyak pihak dan meninggalkan pelajaran penting tentang betapa seriusnya dampak dari keputusan yang diambil dalam tekanan. Menurut informasi yang saya dapatkan, setelah menjalani proses hukum yang panjang, Sutiwo akhirnya resmi diberhentikan dari tugasnya sebagai aparatur negara. Keputusan tersebut diambil secara tidak hormat sebagai bentuk konsekuensi atas keterlibatannya dalam kasus yang menjadi perhatian publik. Ia pun dijatuhi hukuman pidana dengan masa tahanan selama 20 tahun sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tidak berbeda jauh dengan 2 rekannya yang lain, mereka pun turut menerima sanksi tegas. Keduanya secara resmi diberhentikan dari instansi tempat mereka bertugas dan masing-masing dijatuhi hukuman penjara selama 10 tahun. Semoga dari kisah ini kita semua bisa mengambil banyak pelajaran berharga. Bahwa dalam setiap keputusan hidup selalu ada konsekuensi yang mengikuti. Jangan pernah bermain-main dengan perasaan, apalagi jika itu menyangkut masa depan seseorang. Semoga kejadian serupa tidak pernah lagi terjadi, baik dalam kehidupan kita sendiri maupun di tengah keluarga dan lingkungan terdekat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Berikan admin dukungan dengan menekan tombol suka dan tuliskan pendapatmu di bawah kolom komentar.